Nah, jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC, silahkan ya teman-teman simak video ini sampai selesai. Dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Dan semoga teman-temannya bisa di ACC, tetapi saya sarankan teman-teman kalian harus memiliki rawatan di OJK agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi teman-teman. Jadi seperti itu. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-temanku semua, bertemu kembali ya di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana membahas seputar aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan saya sapa terlebih dahulu bagaimana kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi kalian. Karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua karena telah mendukung channel ini hingga sampai dengan detik ini. Mohon terus dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Dan semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya teman-teman. Nah baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini ya seperti biasa saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal teman-teman. Dan juga di sini perlu teman-teman ketahui ya bagi kalian yang masih awam, apalagi bagi teman-teman yang baru saja melihat aplikasi pinjaman online langsung cair yang masih ilegal, bahwasanya pihak Kominfo ataupun ya pemerintah Indonesia itu sudah menjelaskan ya teman-teman sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Nah, namun teman-teman sebelum kita melanjutkan ke videonya ya, sedikit saya kasih edukasi ataupun beberapa hal-hal yang perlu teman-teman ketahui ya sebelum melakukan peminjaman. Nah, yang pertama di sini untuk poin yang pertama teman-teman harus mengamankan terlebih dahulu data-data kalian. Kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan kemudian yang ketiga teman-teman, kalian jangan sampai terburu-buru ya pada saat ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Nah baik teman-teman, untuk di poin yang pertama teman-teman harus mengkondisikan seluruh data-data kalian. Jadi maksudnya di sini teman-teman sebelum melakukan pengajuan kalian harus memperhatikan ya terlebih dahulu data-data kalian. Jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, maka dampaknya ataupun resikonya sangat tinggi sekali ataupun bahaya sekali. Nah maka nanti yang ada malahan data-data teman-teman disalahgunakan ataupun data-data teman-teman disalahgunakan oleh pihak pinjol ilegal manapun. Nah jadi harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin ya, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Nah kemudian untuk di poin yang kedua teman-teman harus mempunyai rawatan terlebih dahulu di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah jadi teman-teman maksudnya di sini sebelum kalian melakukan peminjaman ya, kalian lihat terlebih dahulu data-data kalian. Jika data-data kalian itu fresh, jika data-data kalian itu belum pernah melakukan peminjaman, nah maka saya sarankan teman-teman kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya rekomendasikan untuk di aplikasi EasyCash ataupun Kredit Pintar. Karena untuk kedua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi di OJK dan memberikan ya layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya.
Nah, jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK, maka nanti teman-teman silakan ajukanlah di aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, jadi nanti prosesnya akan mudah dan cepat teman-teman. Jadi seperti itu sistemnya ya, harap teman-teman kondisikan. Nah, kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru dulu untuk melakukan peminjaman. Dikarenakan seperti ini teman-teman, banyak sekali ya platform pinjaman online yang ilegal yang menawarkan limit pinjaman besar ataupun lama teman-teman. Contohnya bisa seperti 5 juta, 6 juta, 8 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, jika nantinya teman-teman melihat tampilan seperti itu ya, kalian jangan sampai terburu-buru dulu. Kalian harus melihat terlebih dahulu apakah data-data kalian aman ataupun tidak. Nah, jadi seperti itu teman-teman, harap dikondisikan sebaik mungkin ya. Itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa hal-hal yang perlu teman-teman ketahui, karena edukasi tersebut adalah poin-poin yang sangat penting teman-teman, karena saya sudah mencoba dan saya sudah mempraktekannya sendiri. Dan saya harap tujuan saya membuat edukasi seperti ini ya, agar nantinya tidak terjadi lagi, karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal namun tidak tahu bagaimana cara-caranya, hingga sampai diteror oleh pihak DC, hingga sampai pihak peminjam malu karena data-datanya disebarluaskan ataupun disalahgunakan. Hingga sampai pihak peminjam malu, hingga sampai juga ada yang bunuh diri, kabur dari rumah hingga bunuh diri. Nah, oleh sebab itu ya silakan teman-teman kondisikan dengan baik, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Sangat menyayangkan sekali teman-teman ya. Nah, jadi harus dikondisikan sebaik mungkin. Kita harus lebih pintar teman-teman dalam memilih peminjaman online yang mana akan kita coba ataupun kita ajukan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik teman-teman, jadi di sini ya untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini teman-teman adalah aplikasi pinjaman online yang masih ilegal, yaitu bernama Dana Pro. Ini teman-teman ya aplikasinya. Nah, untuk di aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store. Jadi teman-teman bisa membuka saja di Play Store, kemudian kalian cari aplikasi Dana Pro. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi ya, untuk di aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan aksi galbay dipersilakan ya, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa pihak Kominfo sudah menerangkan secara jelas-jelasnya bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, namun teman-teman semua itu kembali lagi ya ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang, ya saya kembalikan teman-teman. Nah, sebelum ke langkah berikutnya kita harus melihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih bersifat ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk di aplikasi ini mengakses izin ke kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Nah, di sini teman-teman, saya tidak berhenti bosan-bosannya ya mengingatkan kepada kalian semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, di sini teman-teman saya kasih contoh untuk di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian untuk di bagian penyimpanan, jadi dikarenakan untuk di aplikasi ini mengakses ke ruang memori. Jadi harap diamankan ya teman-teman jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Nah, bagi teman-teman yang memiliki 2 smartphone itu lebih menguntungkan. Yang HP satunya bisa teman-teman gunakan untuk melakukan peminjaman. Dan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk membackup seluruh data-data yang real kalian. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk di bagian telepon, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, namun jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan ya bagaimana cara-cara ataupun tutorial-tutorialnya. Dan cara-cara seperti ini dilakukan ya teman-teman untuk meminimalisir agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja ya membuka aplikasinya, dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya tampilan dari aplikasi Dana Pro. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini, karena untuk di aplikasi ini sudah lama sekali berkecimpung di dunia pinjol. Nah, teman-teman, untuk di aplikasi ini juga menawarkan ya limit pinjaman sebesar 5 juta rupiah.
dengan tenor 91 hari dengan bunga diberikan 0,5%. Nah teman-teman, seperti poin yang ketiga tadi ya, kalian jangan sampai terburu-buru dulu dalam melakukan peminjaman. Dikarenakan seperti ini teman-teman, kebanyakan ya untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun, setelah nanti kita di ACC biasanya hanya mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dan juga tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari, jadi tidak sesuai dengan tampilan yang diberikan teman-teman. Nah baiklah teman-teman, jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik ya. Nah di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja ambil sekarang. Nah maka bisa teman-teman lihat ya, ada beberapa informasi ataupun beberapa tahap-tahap yang harus kita selesaikan. Di antaranya ada informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan terakhir informasi akun bank. Nah untuk di bagian informasi identitas ini seperti kebanyakan aplikasi pinjol ilegal lainnya ya. Di sini kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan serta foto selfie memegang KTP. Nah, di sini teman-teman usahakan pada saat mengupload jangan sampai blur ataupun pecah ya. Jangan sampai salah, karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP, maka nanti akan secara otomatis nama lengkap sesuai KTP beserta nomor KTP dan tanggal lahir itu akan otomatis terisi. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik. Nah jadi seperti ini teman-teman ya tampilannya jika kalian berhasil mengupload foto KTP. Nah jika teman-teman sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja simpan. Nah kemudian nanti untuk di bagian pengisian informasi pribadi meliputi pengisian alamat lengkap sesuai KTP, alasan pinjaman, kemudian pendidikan. Nah jadi harap teman-teman isi saja berdasarkan dengan arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini teman-teman ya. Nah untuk di bagian informasi pekerjaan, di sini teman-teman ya bagi kalian yang masih mahasiswa, tetapi kalian sudah berumur 18 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP, kalian bisa meminjam dalam aplikasi ini. Dan di sini teman-teman tidak memerlukan bukti kerja seperti slip gaji ataupun NPWP. Jadi aplikasi ini cukup memudahkan bagi kita semua ya teman-teman. Nah untuk di bagian informasi kondar nanti dibutuhkan 2 buah kontak darurat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman gunakanlah kontak yang fake. Nah, di sini kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Dan nanti diusahakan teman-teman untuk kalian yang sudah bersuami istri, saya sarankan untuk di hubungan yang pertama kalian isilah yang pasangan, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk di informasi akun bank juga harap teman-teman isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Usahakan ya kalian harus memiliki akun bank terlebih dahulu teman-teman. Dikarenakan juga untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Nah jika nantinya teman-teman sudah berhasil mengisi semua informasi ataupun semua tahap-tahap yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam. Nah maka nanti teman-teman akan diarahkan ya untuk proses berikutnya. Nah tinggal nanti teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini teman-teman ya. Dan juga dalam tahap audit ataupun dalam tahap pemeriksaan biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam teman-teman. Nah jadi dikondisikan ya smartphone kalian jangan sampai ngedrop ataupun lowbat teman-teman. Usahakan harus selalu aktif karena nanti akan dihubungi oleh pihak aplikasi ini. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah baik teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan boleh di share jika video ini juga bermanfaat bagi teman-temanku semua. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.